Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Selasa, tanggal 4 Juli tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah Aman bersama Sang Juru Selamat. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya masih SMA, atau SMU mungkin ya, zaman sekarang, saya dan sahabat-sahabat saya punya rencana untuk mendaki Gunung Welirang, sebuah gunung berapi di Jawa Timur. Namun kami berlima itu merasa sangat khawatir, cemas dan gelisah, karena kami mendapat informasi dari teman yang lain bahwa di Gunung Welirang itu masih banyak harimaunya. Maka kami pun menjadi ragu-ragu untuk mendaki Gunung Welirang. Lalu salah satu dari kelompok kami yang akan mendaki gunung itu punya ide. Dia mencoba menawarkan kepada kami berlima untuk mengajak seorang mahasiswa pencinta alam yang memang sudah berkali-kali mendaki Gunung Welirang itu. Dan akhirnya kami pun setuju. Kami mengajak seorang mahasiswa pencinta alam menjadi guide kami untuk bisa sampai ke puncak Gunung Welirang. Dan memang Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, dengan kehadiran sang guide ini, sang penunjuk jalan untuk sampai ke puncak gunung, hati kami merasa tenang dan damai. Jadi hati kami merasa sangat tenang dan dipenuhi oleh rasa aman. Karena kami yakin bahwa guide ini akan mampu mengantar kami sampai ke puncak dengan aman. Dan memang pada kenyataannya perjalanan pergi ke puncak juga turun dari puncak itu berlangsung dengan sangat lancar dan aman. Karena kami didampingi oleh seorang guide, seorang penunjuk jalan. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27 yang dibacakan di dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan bahwa para murid Tuhan Yesus juga bersama Tuhan Yesus sedang naik perahu. Lalu kemudian datanglah topan badai, datanglah angin ribut yang sangat menakutkan. Dan memang para murid menjadi sangat ketakutan ketika perahu mereka terombang-ambing ke sana kemari karena angin ribut itu. Meskipun Tuhan Yesus ada di dalam perahu dan sedang tertidur, mereka tetap merasa takut. Padahal kalau kita pikir ya dengan logika, seandainya angin ribut itu menenggelamkan perahu mereka, maka bukan hanya para murid yang mati, tetapi Tuhan Yesus juga ikut mati. Dan itu tidak mungkin ya. Tuhan Yesus pasti akan menyelamatkan mereka semua, ya, meskipun waktu itu dia sedang tertidur. Dan akhirnya mereka membangunkan Tuhan Yesus dari tidurnya. Dan ketika terbangun, Tuhan Yesus menjadi agak murka, ya, agak kecewa, agak marah dengan para murid. Ya. Tuhan Yesus berkata kepada para murid, mengapa mereka tidak percaya? Mengapa mereka tidak beriman? Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya mengapa Tuhan Yesus itu sampai tertidur di dalam perahu itu ketika terjadi angin ribut? Karena para murid tidak mengajak Tuhan Yesus untuk ngobrol. Karena para murid tidak mengajak Tuhan Yesus untuk bercakap-cakap. Maka akhirnya Tuhan Yesus pun tertidur. Dan mereka merasa bahwa Tuhan Yesus tidak ada bersama mereka. Padahal Tuhan Yesus ada di dalam satu perahu dengan mereka. Tetapi mereka tidak merasa bahwa Yesus ada bersama mereka. Karena mereka tidak mengajak Tuhan Yesus bercakap-cakap,
Mereka tidak mengajak Tuhan Yesus untuk berkomunikasi. Inilah kesalahan para murid. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup sehari-hari sesungguhnya Tuhan Yesus juga selalu ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus tidak kemana-mana. Tuhan Yesus selalu mendampingi kita setiap hari dalam kehidupan ini. Namun kita merasa seolah-olah Tuhan Yesus itu tidak pernah bersama dengan kita. Mengapa? Karena kita tidak pernah mengajak Dia bercakap-cakap. Karena kita tidak pernah mengajak Tuhan Yesus untuk berkomunikasi di dalam doa. Kita jarang bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan, dan akhirnya hidup kita pun selalu diliputi oleh kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita semua ingin hidup penuh kedamaian, hidup penuh rasa aman, jauh dari segala kegelisahan dan ketakutan. Maka kalau kita memang ingin seperti itu, maka syaratnya adalah kita harus selalu mengajak Yesus, selalu mengajak Tuhan untuk bercakap-cakap, untuk berkomunikasi di dalam doa. Dan yakinlah, barang siapa tekun, barang siapa setia di dalam hidup doa, hidupnya pasti akan selalu dipenuhi oleh ketenangan, kedamaian, dan sukacita, jauh dari segala kegelisahan dan ketakutan. Semoga kita bisa selalu menjaga komunikasi dengan Tuhan Yesus yang intens di dalam doa, dan kita dijauhkan dari segala ketakutan dan kecemasan. Tuhan memberkati.